Salam untuk kita semua. Sekarang kami mau berbagi pembelajaran firman untuk kita, terkhusus firman Tuhan yang tertulis di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran firman ini, saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sekarang kita akan membahas firman Tuhan yang tertulis dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan firman Tuhan, tapi saya akan mulai membaca dari Maleakhi pasal 3 ya. Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18, lalu disambung Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 6 keseluruhannya. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang beribadah kepadanya. Sekarang kita masuk dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yaitu ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, teman-teman semuanya, seiring saya menerangkan firman Tuhan ini untuk kita, saya mengundang kita untuk tetap membuka Alkitab kita ya. Kita tetap membuka Alkitab kita dan kita akan mulai untuk belajar firman dari Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6 ini secara khususnya. Teman-teman semuanya, melalui Maleakhi pasal 3 ayat 16 tadi sampai 4 ayat 6 bagian akhir, ada 3 hal yang mau disampaikan Tuhan kepada kita. Hal yang pertama itu tentang kitab peringatan. Ya, dalam bahasa Batak Toba disebut buku Parningotan. Itu yang pertama, kitab peringatan. Yang kedua tentang surya kebenaran. Yang ketiga tentang Nabi Elia. Jadi situasinya ketika itu ya, kejadian ini, peristiwa ini berlangsung terjadi di Yerusalem. Ketika itu Bait Suci sedang dibangun, bangsa Israel sedang ditegakkan kembali oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dalam situasi yang seperti itu bagaimana kehidupan umat pilihan Tuhan? Melalui kitab Nabi Maleakhi ini kita tahu bahwa ada di antara orang Israel ketika itu yang
takut akan Tuhan dan menghormati nama Tuhan. Ada ya. Dan orang-orang yang menghormati nama Tuhan ini, mereka berbicara tentang Tuhan yang satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya orang-orang ini senang membicarakan firman Tuhan. Orang-orang ini gak membenci mendengar firman Tuhan. Mereka gak malas mendengar firman Tuhan. Mereka juga gak bosan mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan itu. Lalu kemudian di ayat 17 dikatakan, mereka menjadi milik kesayangan Tuhan. Ini yang menarik dan saya yakin kita sangat ingin ya menjadi bagian dari ini. Mereka menjadi milik kesayangan Tuhan. Melalui Alkitab kita tahu kita nggak perlu khawatir ya. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Di dalam Yesus semua manusia berpotensi menjadi milik kesayangan Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam Yesus semua manusia berpotensi menjadi milik kesayangan Tuhan. Lalu kemudian Maleakhi ini yang pasal 3 bagian akhir membagi manusia ke dalam 2 kelompok seperti itu ya. Kelompok yang pertama disebut sebagai kelompok orang benar. Kelompok orang benar ini dihubungkan dengan orang-orang yang beribadah kepada Yahweh. Tetapi kelompok yang kedua ini disebut kelompok orang fasik. Dan kelompok ini dihubungkan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Yahweh sendiri. Sehingga orang-orang yang menjadi milik kesayangan Tuhan tentu adalah orang-orang yang beribadah ya kepada Yahweh. Bukan yang gak beribadah seperti itu. Nah, sekarang itu sedikit pengantar ya, supaya kita bisa masuk ke Maleakhi pasal 4 ini. Ayat 1, mulai ayat 1 sampai ayat 6. Secara umum 6 ayat ini dibagi 2. Ya, dibagi 2, ada 2 bagian dalam satu pasal ini. Bagian yang pertama itu mulai ayat 1 sampai ayat 3. Dan bagian yang kedua itu mulai ayat 4 sampai ayat 6. Kita mulai ayat yang pertama, mari kita perhatikan Alkitab kita. Dikatakan dalam ayat yang pertama itu, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Teman-teman semua, yang pertama dalam ayat ini firman Tuhan katakan kepada kita, Hayom ba. Seperti itu ya. The day is coming. Ini adalah bahasa Ibrani yang sederhana. Diterjemahkan Alkitab terjemahan baru. Sesungguhnya hari itu datang. Itu terjemahannya. Jadi di awal ayat ini kepada kita diberikan gambaran tentang hari yang datang itu menyala seperti perapian. Itu gambaran yang disampaikan kepada kita. Jadi ibaratnya seperti tanda kutip ya matahari, tanda kutip matahari terbit dengan sangat panasnya. Yang saking sangat panasnya itu membakar seperti perapian, seperti itu gambarannya. Lalu kemudian disambung lagi ayatnya, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Jadi dikatakan dalam ayat ini panas itu akan membakar semua orang fasik seperti ketika jerami berjumpa dengan api. Ya mungkin kita pernah melihat ya, jika api diberikan kepada tumpukan jerami, bagaimana prosesnya. Jadi ide yang mau disampaikan di sini adalah orang fasik dihancurkan. Orang fasik dibinasakan. Tadi kepada kita sudah diberitahu dalam pengantar. Orang fasik itu dihubungkan dengan orang yang tidak menyembah Yahweh. Ya kan? Ya. Jadi sehingga orang fasik yang seperti itulah yang akan dihancurkan dan dibinasakan pada hari Tuhan nanti. Sehingga ini adalah pengadilan, ya. Ini adalah pengadilan dan bagaimana
pengadilan itu digambarkan ya dalam ayat 1 bagian terakhir dikatakan firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini dia penghakiman itu. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan yang benar, mereka dibinasakan semuanya sampai gak ada yang tersisa. Mereka semuanya habis dikonsumsi oleh api itu. Sekali lagi, teman-teman, ini adalah ide tentang penghakiman, ya. Lalu kemudian ayat yang kedua mengatakan kepada kita, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Baik, dalam ayat yang kedua ini ungkapan yang pertama mengatakan kepada kita, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi kita gabungkan gambaran yang diberikan kepada kita dalam ayat yang pertama tadi dan ayat yang kedua ini sangat menarik. Ya, sangat menarik. Kalau bagi saya ini di luar logika berpikir kita manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita sebagai manusia memahami seperti ini. Andai kata ada datang banjir ke suatu wilayah, ya. Andai kata ada datang banjir ke suatu wilayah, tentu semua rumah yang ada di wilayah itu terkena banjir. Itu kan pemahaman kita. Itu pemahaman kita. Kalau hujan datang ke suatu wilayah, tentulah semua rumah yang ada di wilayah itu akan terkena hujan. Rumah orang beriman dan yang tidak beriman yang ada di wilayah banjir, ya sama-sama akan terkena banjir. Entah dia beriman atau tidak beriman, kalau mereka sama-sama ada di lintasan jalan yang macet, ya tentu sama-sama kena macet. Itu yang kita tahu, kita pahami. Tetapi apa yang digambarkan kepada kita dalam ayat 1 dan ayat 2 ini di luar logika berpikir kita. Karena dikatakan di sana ketika surya itu terbit, surya itu membinasakan, ya. Surya itu membakar habis semua orang-orang fasik. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal surya kebenaran itu, ya, surya atau tanda kutip matahari yang sangat terang dan sangat panas itu justru menjadi surya yang menyembuhkan, itu katanya tadi. Surya yang menyembuhkan, bahkan membuat sukacita bagi orang-orang yang benar. Teman-teman, tentang surya yang menyembuhkan ini, Rabi Yahudi memahami ungkapan kesembuhan pada sayapnya ini seperti sayap seekor induk ayam, seperti itu ya. Induk ayam yang menjaga semua anak-anak ayamnya supaya tetap hangat, supaya tetap terlindung, seperti itu. Jadi dipahami di bawah sayapnya ada perlindungan dari panas yang membinasakan orang fasik itu. Sehingga melalui firman Tuhan ini kita memperoleh gambaran bahwa surya yang sangat panas itu di satu sisi destruktif bagi orang fasik, menghancurkan bagi orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan yang benar, dan di sisi yang lain itu menjadi tempat perlindungan, tempat kesembuhan bagi orang-orang yang menjadi milik kesayangannya Tuhan. Itu akan menjadi perlindungan, itu akan membawa kesembuhan bagi orang-orang yang menjadi milik kesayangannya Tuhan. Tentu kita ingin tahu apa ini surya kebenaran, benar? Tentu kita semua ingin tahu siapa ini surya kebenaran. Jika dia orang, mungkin siapa, atau sesuatu apa seperti itu ya. Melalui Alkitab kita tahu bahwa surya kebenaran ini itu adalah Yesus Kristus sendiri yang kemuliaannya akan diungkapkan. Yesus Kristus sendiri yang akan datang sebagai hakim. Ini konteks pengadilan tadi ya. Yesus Kristus sendiri yang akan datang sebagai hakim bagi orang yang fasik, unrighteous. Tetapi dia juga datang menjadi pembebas bagi orang Israel. Dia datang menjadi pembebas bagi gerejanya, bagi umat kesayangannya, umat pilihannya. Sehingga teman-teman semua ketika Tuhan datang untuk menghakimi dunia ini,
Dikatakan orang-orang fasik akan binasa di dalam kefasikan mereka. Tetapi sebaliknya, orang beriman akan diselamatkan. Kenapa orang beriman diselamatkan? Kita sebagai orang Kristen memahami karena kita orang beriman ada di dalam kuasa penebusan Yesus Kristus. Paulus katakan, murka Tuhan yang adil tidak dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Kita tidak akan menerima kesengsaraan yang luar biasa itu. Penghakiman, penghukuman yang luar biasa itu. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman, ini adalah surya kebenaran yang akan terbit itu. Ya, surya kebenaran yang akan terbit dan kedatangannya menyebabkan sukacita di dalam diri orang-orang yang takut akan namanya. Dikatakan dalam ayat itu, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Selanjutnya dalam ayat 3 dikatakan di sana, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Ini sepertinya kejam ya bahasanya. Ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara-saudara, teman-teman semua, gambaran yang ada di ayat 3 ini seperti ini. Semua orang fasik sudah dibakar. Dan mereka semua sudah menjadi abu. Lalu ketika orang yang takut akan nama Tuhan itu keluar tadi ya, berjingkrak-jingkrak dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ketika orang yang takut akan Tuhan tadi di ayat 2 bersukacita, ya, abu itu kemudian terinjak oleh kaki orang-orang yang takut akan nama Tuhan. Jadi ini bukan gambaran orang hidup yang menginjak-injak orang yang hidup, bukan ya. Ini adalah gambaran orang yang hidup menginjak abu dari orang yang sudah terbakar, seperti itu gambarannya. Sehingga apa ide yang mau ditampilkan dari pemandangan ini untuk kita? Kefasikan akan dihancurkan dari muka bumi. Ya, kefasikan akan dihancurkan dari muka bumi, kebenaran dan keadilan ditegakkan. Orang-orang bersukacita karenanya. Dan ini harus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ya, Tuhanlah yang akan melakukannya. Tuhanlah yang akan menegakkan kerajaannya. Yaitu kerajaan kebenaran itu. Yaitu kerajaan kedamaian itu. Firman Tuhan semesta alam. Adonai Zebaoth. Ungkapan ini mau menegaskan kepada kita bahwa perkataan ini benar. Ya, perkataan ini serius. Kenapa? Karena ini keluar dari mulut Adonai sendiri. Adonai Zebaoth sendiri seperti itu ya. Sehingga kita mendapatkan gambaran ada surya kebenaran yang telah datang. Dia membakar kejahatan beserta para pengikutnya. Dia juga menegakkan kebenaran dan keadilan bagi manusia. Itu bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, mulai ayat 4 sampai ayat 6. Bagian kedua ini mau menunjukkan kepada kita tentang Nabi Elia ya. Ayat 4 dikatakan, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Seperti itu ya, saya ulangi. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Teman-teman semuanya, di bagian pengantar tadi, saya ada menyampaikan info kepada kita tentang kitab peringatan. Itu ya. Ide yang pertama, bagian yang pertama tadi dalam pengantar. Kitab peringatan. Dan di sini kembali kita bertemu dengan kata ingatlah. Seperti itu. Pertanyaannya, apa yang mau diingat? Yang mau diingat adalah Torah atau Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, kata Tuhan. Tentang tempat yang ditunjuk Horeb. Horeb ini menunjuk kepada gunung Sinai. Tapi bukan hanya gunung Sinai saja.
termasuk juga area yang ada di sekitar Gunung Sinai, di mana ketika itu Israel berkemah di sana. Sehingga di dalam ayat ini Israel dipanggil oleh Tuhan untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi dulu di Horeb itu. Di mana di sanalah Israel menjadi umat perjanjian Tuhan. Itu ya. Di sanalah mereka menjadi umat perjanjian Tuhan. Lalu sekarang kepada kita sebagai pengikut Kristus, kepada kita Paulus mengajarkan, sekarang kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat, benar? Iya, kita tidak ada di bawah hukum Taurat, tetapi sekarang kita ada di bawah kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang karenanya kita semua adalah umat perjanjian Tuhan di dalam darah Kristus sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Kita adalah umat perjanjian Tuhan, ya, di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita sudah tahu apa yang perlu untuk kita ingat, ingatlah tentang perjanjian itu, ya. Sekarang alangkah baiknya juga kalau kita tahu siapa yang harus mengingatnya. Melalui firman Tuhan ini, mereka yang mengingatnya bukanlah orang-orang yang malas baca firman. Melalui firman Tuhan ini, mereka yang mengingatnya bukanlah orang-orang yang malas mendengar firman. Karena yang malas baca firman, yang malas dengar firman, mereka itu temenan, ya. Mereka itu berkawan sama yang sudah jadi abu tadi. Iya, temenan, mereka berkawan. Semangat mereka, gerak hidup mereka itu ya 11-12 lah, seperti itu. Maaf untuk kita bukan berniat menyinggung teman-teman yang malas ibadah minggu, ya. Bukan berniat untuk menyinggung teman-teman yang malas ibadah pertanggihan atau malas PHD sermon kategorial, bukan. Bukan. Tapi melalui firman Tuhan ini, mari kita sadari, apakah saudara adalah orang yang mengingat nama Tuhan? Melalui firman ini mari kita sadari, apakah saudara adalah orang yang mengingat ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, juga firman Tuhan? Melalui firman Tuhan ini mari kita sadari, apakah saudara adalah orang-orang yang berjanji dengan Tuhan? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu penting. Itu penting. Karena itu yang tampak membedakan, ya, membedakan orang-orang yang menyambut kedatangan hari Tuhan itu. Lalu dalam ayat 5 firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dalam ayat ini Tuhan katakan, aku akan mengutus Nabi Elia. Teman-teman semuanya, apa yang saya mau perhatikan dari ayat 5 ini adalah, sebelum Tuhan katakan aku akan mengutus Nabi Elia, ya. Sebelum Tuhan katakan aku akan mengutus Nabi Elia, Tuhan sudah lebih dahulu mengajak orang Israel untuk mengingat Torah, untuk mengingat perjanjian Tuhan. Jadi melalui ini mau menekankan kepada kita bahwa Taurat yang Tuhan berikan kepada Israel itu tidak berubah. Justru Tuhan mengingatkan bangsa yang dipilihnya supaya mereka memelihara instruksi Musa itu. Supaya mereka memelihara perjanjian yang sudah diikat dengan mereka itu. Seperti itu, ya. Lalu kemudian dalam ayat 6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam terjemahan lain, bagian ayat terakhir ini, ayat 6 ini mengatakan, dia akan mengubah hati bapak terhadap anak-anaknya dan hati anak-anak terhadap bapak mereka. Kalau tidak,
Aku datang dan menyerang bumi dengan kutukan. Teman-teman semuanya, firman Tuhan dalam Lukas 21 ini menjadi epistel minggu ya. Firman Tuhan dalam Lukas 21 secara khusus ayat 16 di situ berbicara tentang hal yang sama. Berbicara tentang hal yang sama. Di sana dikatakan akan ada orang tua yang tidak percaya. Seperti itu ya. Akan ada saudara-saudara kita yang tidak percaya. Akan ada dari keluarga kita, akan ada dari sahabat-sahabat kita yang tidak percaya. Lukas 21 ayat 16. Itu yang disinggung di sana. Nah, sekarang kita sudah bisa langsung masuk melihat nas ini secara keseluruhan. Teman-teman semua, dalam pengantar yang saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa Tuhan menulis kitab peringatan. Benar ya? Iya. Tuhan menulis kitab peringatan. Dan di bagian ini, Tuhan memerintahkan Israel untuk mengingat perjanjiannya dengan umatnya. Di bagian ini Tuhan memerintahkan Israel untuk mengingat Tauratnya, mengingat firman-Nya. Supaya apa? Supaya pada harinya nanti jangan aku datang dan menyerang bumi dengan kutukan. Seperti itu. Tetapi lihatlah, aku akan mengirimkan Elia nabiku, kata Tuhan. Tuhan akan mengirimkan Elia, Nabi Elia. Nah, teman-teman semua, sehubungan dengan ini, sehubungan dengan kedatangan Elia ini, orang-orang Yahudi saat ini menanti-nantikan kedatangan Nabi Elia. Begitu ya. Mereka menanti-nantikan kedatangan Nabi Elia. Setiap Sabat, secara khusus di hari Sabat, juga di saat Pesah, Passover, mereka menyanyikan Eliyahu Hanavi. Ya. Nabi Elia, seperti itu. Mereka menyanyikan itu karena mereka menantikan, benar-benar menantikan kedatangan Nabi Elia. Dan mereka memahami Nabi Elia ini akan membawa bersamanya Mesias ben David. Mesias anak Daud itu. Nabi Elia akan membawa bersamanya Mesias anak Daud. Dan tentang Nabi Elia ini, dalam pemahaman tradisi Yahudi, Elia itu dipahami terperangkap di dalam angin badai. Seperti itu ya. Dalam tradisi pemahaman Yahudi, Elia itu dipahami terperangkap di dalam angin badai. Tetapi banyak orang yang memahami Elia itu naik ke surga di dalam tubuh fisiknya ya. Banyak orang yang memahami Elia naik ke surga di dalam tubuh fisiknya. Elia diangkat ke surga menaiki kereta yang berapi. Tetapi berdasarkan tradisi Yahudi, ya, berdasarkan tradisi Yahudi, ketika Elia terperangkap dalam angin badai itu, api dari kereta berapi yang dinaiki oleh Elia membakar tubuh Elia, mengkonsumsi sampai habis tubuh Elia. Dan ini dipahami sebagai pembakaran yang tidak menyakitkan bagi Elia. Itu sebabnya ketika para murid Elia mencari tubuh Elia, mereka tidak menemukan apa-apa. Karena dipahami tubuh Elia sudah terbakar sampai menjadi abu, lalu jiwanya itulah yang diterima diangkat ke surga. Jadi berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang yang mengatakan Elia itu diangkat bersama dengan tubuh fisiknya, ya, kalau pemahaman tradisi orang Yahudi seperti itu. Lalu kemudian tradisi Yahudi juga mengatakan Tuhan akan membuat tubuh baru kepada Elia pada waktunya nanti. Tuhan akan membuat tubuh baru kepada Elia dan Tuhan akan menempatkan jiwa Elia ke dalam tubuh yang baru itu. Demikianlah dalam bentuk yang seperti itulah situasi seperti itu, Elia akan datang kembali untuk memenuhi nubuatan Nabi Maleaki ini. Seperti itu ya. Jadi di sini firman Tuhan ini Nabi Maleaki menubuatkan kedatangan Nabi Elia. Dan bagi kita orang Kristen, dan apa yang ada dalam Alkitab kita tentang nubuatan kedatangan Nabi Elia ini berlaku prinsip double reference, ya, penggenapan ganda seperti itu. Artinya apa? Artinya
Elia benar akan datang dalam jangka waktu dekat, tetapi juga Elia akan datang dalam jangka waktu yang lama, dalam peristiwa yang jauh lebih besar daripada yang pertama dalam jangka waktu dekat tadi. Seperti itu. Saya akan jelaskan ini kepada kita. Mari kita perhatikan baik-baik. Akan ada beberapa ayat-ayat yang akan saya bacakan. Kita bisa sambil membukanya ya dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan jelaskan kepada kita. Yang pertama, Maliaki pasal 3 ayat 1. Maliaki pasal 3 ayat 1, di sana dinubuatkan kedatangan utusan yang akan mempersiapkan jalan. Itu yang pertama. Maliaki pasal 3 ayat 1 itu tentang utusan yang akan datang untuk mempersiapkan jalan. Kemudian dalam Matius pasal 11 ayat 10, Matius 11 ayat 10, Tuhan Yesus mengutip Maliaki 3 ayat 1 tadi. Ya, Tuhan Yesus mengutip Maliaki 3 ayat 1 tadi dan menghubungkannya dengan Yohanes Pembaptis. Itu yang kedua ya. Dalam Matius 11 ayat 10. Lalu yang ketiga dalam nas ini, dalam firman Tuhan yang kita bahas ini, Maliaki pasal 4 ayat 5, Tuhan menubuatkan kedatangan kembali Nabi Elia. Maliaki 4 ayat 5 ya. Lalu kemudian yang keempat, dalam Lukas 1 ayat 17. Lukas pasal 1 ayat 17. Di sana malaikat menubuatkan bahwa Yohanes Pembaptis dia akan melayani di dalam roh dan kuasa Elia. Itu Lukas 1 ayat 17. Yohanes Pembaptis akan melayani di dalam roh dan kuasa Elia. Yang kelima, ini yang menarik, yang kelima. Di dalam Yohanes 1 ayat 21. Yohanes 1 ayat 21. Ketika Yohanes Pembaptis ditanya, apakah engkau Elia? Yohanes menjawab, bukan. Ini yang menarik ya. Yohanes ditanya, kau Elia? Dia jawab, bukan. Yohanes pasal 1 ayat 21. Lalu yang keenam. Di dalam Matius pasal 11 ayat 14. Matius 11 ayat 14, Yesus menunjuk kepada Yohanes Pembaptis sebagai pemenuhan akan kedatangan Elia. Tuhan Yesus katakan, ialah Elia yang akan datang itu. Matius 11 ayat 14. Ya. Lalu kemudian poin yang ketujuh, dalam Matius pasal 17 ayat 11 sampai 12. Matius pasal 17 ayat 11 sampai 12. Di sana Yesus mengkonfirmasi kedatangan Elia dan mengatakan Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Itu Matius 17 ayat 11 sampai 12. Di sana juga dikatakan Yesus berkata memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Matius 7 ayat 11 sampai 12. Sehingga teman-teman semuanya kesimpulannya. Yang pertama ya. Karena ada nubuatan tentang kedatangan Elia dalam firman Tuhan ini. Ada nubuatan tentang kedatangan Elia di Maliaki pasal 4 ayat 5 ya. Itu yang pertama. Ada nubuatan tentang kedatangan Elia. Yang kedua, karena ada penyangkalan Yohanes yang dia mengaku bahwa dia bukan Elia. Yohanes 1 ayat 21. Lalu yang ketiga, karena ada prinsip double reference, penggenapan ganda. Tuhan Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis adalah kegenapan kedatangan Elia. Itu Alkitab kita yang mengatakan. Tuhan kita mengatakan Yohanes Pembaptis kegenapan kedatangan Elia. Itu juga sejalan dengan perkataan malaikat yang mengatakan Yohanes Pembaptis akan melayani di dalam roh dan juga kuasa Elia. Melalui ini maka perhatikan baik-baik, nubuatan kedatangan Elia sudah tergenapi. Dan inilah dalam prinsip double reference yang menunjuk kepada penggenapan jangka pendek. Nubuatan kedatangan Elia benar sudah tergenapi.
Tetapi kemudian mengingat konteks firman Tuhan ini adalah tentang hari Tuhan. Perhatikan ini. Konteks firman Tuhan ini adalah tentang hari Tuhan nanti. Hari Tuhan yang digambarkan datang seperti panas yang membinasakan semua orang fasik, tetapi menyembuhkan orang-orang benar. Mengingat itu konteksnya, maka kedatangan Elia juga dihubungkan dengan hari Tuhan itu. Artinya apa, teman-teman semua? Artinya Elia akan datang kembali pada masa kesengsaraan yang besar nanti. Artinya kedatangan Elia akan juga digenapi dalam jangka waktu yang panjang nanti. Seperti itu, ya. Digenapi dalam jangka waktu yang pendek sudah, tetapi akan digenapi dalam jangka waktu yang panjang nanti. Tetapi ini juga bukan berarti bahwa kita memahami Elia lah yang akan menjadi Mesias itu. Tidak. Bukan Elia yang akan menjadi Mesias. Meski Tuhan Yesus katakan tadi, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Memang Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Matius 17 ayat 11-12. Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Meski Tuhan Yesus berkata seperti itu, kita tidak memahami Elia sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Apa yang pasti dalam Alkitab kita firman Tuhan ini? Benar, Elia akan datang sebelum hari Tuhan itu datang. Hari Tuhan itu akan menjadi hari yang sangat mengerikan. Hari Tuhan itu akan menjadi hari yang sangat besar dan dahsyat, kata firman Tuhan pada hari ini. Tapi bagi kita yang mengingat, ya, tapi bagi kita yang takut akan nama Tuhan, surya kebenaran itu akan terbit untuk kita. Hari Tuhan itu bagi kita tidak akan menjadi hari yang mengerikan, tetapi hari yang membawa kesembuhan, hari yang membawa sukacita bagi kita semua. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan yang benar. Dan juga bagian ini menjelaskan hari itu akan ditandai dengan berbaliknya hati bapak kepada anak-anaknya. Dan juga hati anak kepada bapaknya. Anak-anak hati mereka akan ditarik kepada Tuhan. Para bapak hati mereka akan ditarik kepada Tuhan. Semua akan ditarik hatinya kepada Tuhan. Melalui apa? Lukas pasal 21 episode katakan melalui kesaksian firman Tuhan. Melalui kesaksian firman Tuhan. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk bersaksi tentang kebenaran itu. Ini akan menjadi hari di mana permusuhan dilenyapkan. Ini akan menjadi hari di mana keributan dilenyapkan. Ketika hati kita semua sudah terarah kepada Tuhan. Ketika kita semua sudah berpaling kepada Tuhan, permusuhan lenyap, keributan lenyap, ketidakadilan lenyap. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan selalu, apa itu? Supaya jangan aku datang dan menyerang bumi dengan kutukan, kata Tuhan. Supaya jangan aku datang dan menyerang bumi dengan kutukan. Sehingga teman-teman semua pilihan kita ada. Pilihan kita apa? Tuhan ingin kita semua jadilah orang yang berpaling kepada Tuhan. Bukan berpaling dari Tuhan, ya. Jadilah orang-orang yang berpaling kepada Tuhan, bukan berpaling dari Tuhan. Karena pada hari Tuhan itu bumi ini akan dihantam dengan penghakiman bagi orang-orang yang berpaling dari Tuhan. Tetapi pada hari Tuhan itu surya kebenaran akan menyembuhkan dan membuat sukacita bagi orang-orang yang berpaling kepada Tuhan. Karena hari itu akan membawa kesembuhan dan juga sukacita kepada kita. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Mesias kita. Karena hari itu akan membawa kesembuhan, akan membawa sukacita kepada kita. Sudah sepantasnya kita selalu mengingat, ya, mengingat karya Mesias kita.
Yang di dalam kasih karunia-Nya kita beroleh penghiburan. Yang di dalam kasih karunia-Nya kita beroleh kekuatan. Yang di dalam kasih karunia-Nya kita beroleh kesembuhan dan juga sukacita. Mesias kita, Yesus Kristus, Dialah harapan. Dialah kasih karunia untuk kita. Inilah kebenaran firman yang sangat penting untuk membekali kita ketika kita menjalani hidup kita di hari-hari yang terakhir ini. Tuhan menguatkan kita di dalam iman kita kepada Dia. Amin.